Ketemu lagi di program belajar mandiri tentang jaringan komputer. Kita masuk ke bab 2 tentang aplikasi layering, di mana kita akan masuk ke poin 2.2 tentang web dan HTTP protokol. Berbicara tentang web dan HTTP, mungkin ini bukan hal yang baru. Anda bisa melihat di suatu browser, itu adalah contoh web, kemudian protokolnya juga menggunakan HTTP. Jadi kalau misalkan Anda punya contohnya seperti ini, Anda mengetik misalkan protokolnya www.becollege.net seperti ini adalah aplikasi, ini web. Kemudian ini adalah alamat HTTP-nya. Setelah kita enter di sini, ini adalah aplikasi web yang di PA College ini. Kemudian di sini kalau kita lihat isinya apa sih sebenarnya, ini adalah HTML. Jadi ini adalah HTML dari aplikasi web ini sendiri. Kemudian di dalam web ini ada yang namanya gambar, ada yang namanya video dan sebagainya. Contohnya misalkan video seperti ini juga salah satu video. Jadi di dalam aplikasi web ini bisa bisa berisi teks, gambar, video, suara dan sebagainya. Itu adalah aplikasi web. Nah, di sini definisinya URL yang kita lihat tadi adalah hostname, kemudian adalah path, dan ini secara keseluruhan adalah URL. Itu gambaran tentang web dan HTTP. Kalau kita lihat HTTP protokol itu sendiri, dia kan sebenarnya adalah untuk web application ya. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan, dia adalah client server application. Kenapa seperti itu? Contohnya misalkan PC di sini request suatu URL, kemudian server ini akan kembalikan ke requestnya, setelah itu putus. Jadi tidak ada hubungan antara request pertama dan request kedua. Nah, contoh lagi klien lain, request ini setelah dapat datanya dia putus. Nah, ini adalah secara umum HTTP ini adalah modelnya adalah client server. Kemudian prosesnya sendiri tadi adalah dari klien request ke suatu server, kemudian dari server dia balikin lagi suatu message dan sebagainya. Dan dia adalah stateless, artinya antara request pertama kemudian request kedua tidak ada hubungan sama sekali, sehingga dia bisa dikatakan stateless. Bagaimana aplikasi itu bisa handle kondisi state-nya itu? Nah, ini tergantung dari aplikasi servernya. Misalkan Anda buat dari PHP, itu bagaimana kita handle sessionnya. Anda buat dari ASP.NET, itu bagaimana kita handle-nya. Ini cukup kompleks untuk mempertahankan satu state dalam suatu aplikasi web ini. Nah, dari segi koneksi ada dua tipe untuk request suatu HTTP ini. Pertama adalah non-persistent, satu lagi adalah persistence. Untuk non-persistence artinya kalau saya request suatu objek, maka saya akan buka suatu koneksi TCP. Tetapi kalau saya menggunakan persistent, artinya ketika koneksinya sudah terhubung, maka saya request objeknya melalui koneksi yang ada tanpa membuat koneksi yang baru. Jadi kalau misalkan ada 10 objek yang saya request dengan menggunakan ini, maka ada 10 koneksi yang menuju ke server. Tetapi kalau persistent HTTP ini cukup satu koneksi, tapi di dalamnya ada request sebanyak 10 request. Ini yang membedakan antara persistent sama non-persistent. Contohnya non-persistent ini requestnya seperti ini. Jadi
1A ini request ke sini 480, dia akan balikin lagi koneksinya. Kemudian dia request suatu message, dia balikin message-nya yang dituju, misalkan seperti ini. Kemudian servernya melakukan close koneksi. Selanjutnya dia akan ulangi lagi kalau misalkan dia request dari 1 ke 5 itu untuk masing-masing objek. Jadi kalau kita lihat respon time-nya pada HTTP ini, yaitu RTT-nya itu, bagaimana dia melakukan initiate koneksi seperti ini. Kemudian dia kembali lagi dapat respon dari server. Nah, di sini ada yang namanya RTT. Kemudian dia request file objeknya itu, kemudian dia balikin lagi file yang dituju. Jadi untuk respon time pada kondisi non persistent ini, maka totalnya adalah 2 RTT ditambah transmit time. Jadi transmit time seperti ini, berapa sih dia ketika saya minta ini, si server butuh berapa waktunya untuk memprosesnya. Sehingga kalau kita balik ke persistent, di bagian non persistent itu setiap kali kita request satu objek itu perlu namanya 2 RTT, sehingga ada beberapa overhead untuk masing-masing koneksi seperti ini ya, sehingga browser itu seakan-akan membuka banyak koneksi ke sana. Nah, untuk yang HTTP itu cukup satu koneksi, kemudian kita hanya memainkan beberapa request ya. Dari segi pemakaian resource jauh lebih kecil untuk yang persistent ini. Nah, kalau kita lihat paket message-nya seperti ini ya, itu ada namanya request dan respon. Jadi kalau misalkan di request, maka pada headernya di sini adalah get, ini adalah yang di request, kemudian ini adalah host datanya, headernya seperti ini, kemudian ini adalah extra datanya. Untuk lebih detailnya Anda lihat di demo untuk HTTP requestnya. Nah, secara umum formatnya seperti ini. Ini adalah metodenya dari yang get, spasi, kemudian URL-nya spasi, versi, caret, left. Ini adalah enter ya, request lainnya di sini. Kemudian ini ada header field, ada value. Jadi ini headernya, ini fieldnya, ini value-nya. Ada field, value, kemudian paket datanya. Kemudian antara header dengan bodinya itu adalah ada enternya di sini, caret returnnya ya. Ini adalah message untuk HTTP request. Nah, kalau kita lihat untuk yang metode yang post, itu artinya kita melakukan submit suatu data ke suatu server, atau kalau get itu kita mengambil suatu page. Nah, ini adalah beberapa metode yang ada di HTTP. Untuk versi 1.1.0 ini ada 3, get, post, dan head. Kemudian untuk HTTP 1.1 ini lebih banyak sekali, termasuk put, artinya kita meletakkan satu file. Nah, ini kalau ada satu web server yang support ini cukup berbahaya. Kalau Anda perintahkan put aja bisa digunakan untuk hacking ini. Jadi kita put satu file ke suatu web server, atau kita menggunakan perintah delete ini untuk menghapus suatu file yang kita maksud. Nah, pada umumnya sih dua perintah ini diblok oleh satu web server. Ini contoh respon message dari yang kita request itu. Jadi requestnya, responnya HTTP 1.1
dimana kodenya 200. Oke, jadinya ya. Ini connection close, dan ini beberapa file headernya. Kemudian sini ada enter ya. Nah, ini adalah datanya. Lebih detailnya Anda bisa lihat di demo request response HTTP. Ini adalah beberapa status respon. Tadi adalah 200, ini adalah sukses. Kalau 301 tuh move permanence, jadi ada mungkin ini semacam redirect. Jadi kalau yang request itu, yang di request itu sudah pindah alamatnya, bisa dipindahkan secara itu. Atau yang 400 artinya bad request, 404 itu file yang kita request tidak ada. Atau 505 HTTP versinya tidak support. Nah, kita bisa mendemokan menggunakan telnet. Nah, Anda bisa lihat demonya untuk menggunakan telnet. Oke, selanjutnya kita belajar tentang cookie. Jadi cookie ini bagaimana kita menyimpan suatu state. Jadi isunya adalah kita tahu bahwa HTTP itu kan stateless, artinya tidak ada informasi penyimpanan paket sebelumnya, sehingga kita perlu metode bagaimana kita menyimpan satu state. Nah, salah satunya menggunakan cookie. Jadi idenya adalah kita menyimpan suatu data di sisi klien. Nah, untuk membedakan ini cookie-nya aplikasi A, B, C, nah kita perlu namanya unique ID yang akan disimpan di sisi klien. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi klien dia di dalamnya ada eBay 8734, ini dia request ke suatu server. Kemudian dia tahu bahwa kode ini adalah kode dari kliennya, maka dia cek ke suatu backend aplikasinya, maka dia akan respon. Jadi 1678 ini. Jadi kita set nilainya 1678 ke klien ini. Kemudian dia request lagi, oh rupanya dia sesuai dengan ini, maka dia spesifik kirim satu paket sesuai dengan nilai cookie-nya. 1 minggu kemudian, misalkan dari klien tidak dipakai sama sekali, dia kirim lagi request 1678 ini, maka dia respon sesuai dengan paketnya. Ya, jadi cookie ini bisa digunakan untuk menyimpan satu state. Jadi kalau contohnya misalkan kita lihat portalnya misalkan Hotmail ya. Oke, di sini adalah email saya. Jadi dia tahu menyimpan cookie di dalam aplikasi web ini. Ini adalah satu contoh penggunaan cookie. Jadi kita nggak perlu ngisi ulang lagi. Ingat, cookie juga privasi. Jadi hati-hati menyimpan suatu data rahasia di dalam cookie itu. Jangan sampai kita menyimpan password. Jangan sampai kita menyimpan suatu PIN yang cukup berbahaya. Karena saya bisa cek cookie saya di lokal saya. Nah, ada lagi namanya webcase. Jadi webcase ini semacam proxy server. Bayangkan kalau misalkan ada 10 PC yang request ke suatu URL yang sama, artinya ada 10 PC ini akan melakukan koneksi hal yang sama. Nah, kenapa hal yang sama ini? Cukup sekali aja yang kedua, ketiga, sampai ke 10 itu ya saya berikan data yang dari sebelumnya, selama data itu memang statik.
Sehingga inilah ide daripada web cache ini. Jadi ilustrasinya misalkan seperti ini. Jadi saya request suatu portal HTTP request, saya dapat responnya, maka si proxy server ini akan menyimpan paket datanya seperti ini. Sehingga kalau ada orang kedua ini request, dilihat oh rupanya datanya itu masih baru, bisa dibalikin lagi. Contohnya misalkan satu gambar yang kita tahu perubahan gambar tidak begitu signifikan, maka nggak perlu lagi request ke sini, kita bisa cache requestnya ini. Dengan demikian kita bisa menghemat bandwidth yang kita gunakan. Jadi web caching ini bisa digunakan sebagai modelnya client server, kemudian implementasinya biasanya ke beberapa ISP ya. Tujuannya apa sih? Pertama adalah mengurangi response time request. Jadi kalau misalkan request yang memang sama, ngapain kita dua kali ya, kita kasihlah data yang sama itu. Yang kemudian ya pastilah untuk mereduce trafficnya, bandwidthnya jauh lebih hemat. Kemudian ini salah satu cara bagaimana kita meningkatkan kecepatan transfernya ya. Jadi kalau memang datanya sama ya pakailah data yang sama. Nah, ini ilustrasi hitung-hitungan sederhana apa manfaat daripada web caching ini ya. Misalkan kalau masing-masing objek itu adalah 100.000 byte ukurannya, kemudian rata-rata request adalah 15 per second, delay ke router dan sebagainya 2 detik, sehingga asumsinya maka utilisasi pada satu jaringan LAN ini 15%, kemudian akses linknya 100%, total delay dan sebagainya 2 menit sekian ya. Jadi ilustrasinya seperti ini kalau kita request satu objek. Nah, kalau kita menggunakan solusi web caching ini ya, maka utilisasinya kita jauh lebih berkurang. Jadi hit rate-nya itu bisa kita turunkan karena sebagian besar request kita sudah handle di proxy-nya. Jadi ya kalau misalkan proxy-nya 40% aja dari yang sama, maka kita bisa hemat. Jadi utilisasinya 60% ini yang baru, sehingga delay-nya juga jauh lebih berkurang dari 40% itu. Cukup hemat sekali untuk implementasi web caching ini. Nah, ada lagi yang namanya conditional get. Conditional get itu kalau misalkan request datanya tidak berubah sama sekali, cachingnya itu masih ada, ngapain kita request lagi ya. Nah, itu dihandle di HTTP request ini ya. Jadi kalau misalkan kita ada namanya if modify since, itu ada tanggalnya, kita request ke sana, kemudian servernya bilang oke, objek ini sebenarnya tidak berubah dari yang Anda request itu ya, maka saya tidak perlu kirim data yang sama. Contohnya misalkan kalau datanya itu segede 1 kilobyte, kemudian saya bilang oke, data ini apakah berubah atau tidak. Kalau tidak berubah ya saya bilang oh 304, jadi tidak ada modify, artinya oh data itu saya langsung tampilkan ke browsernya langsung, sehingga 1 kilo saya bisa hemat 1 kilobyte itu. Setelah itu kita respon, misalkan contoh lagi respon kalau misalkan objeknya berubah ya kita request lagi ke sana 200, berarti respon transfer lagi. Oke, kalau ada yang tanyakan Anda bisa kirim email ke saya ini